Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, kabarnya semua baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sebelumnya ibu akan mengecek daftar hadir kalian dahulu ya. Oke, yang pertama ada Ade. Ade hadir. Bella hadir. Clara hadir. Esan hadir. Dan yang terakhir ada Elsa. Ya, Elsa hadir. Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang teks ceramah, tetapi hanya sebagian ya. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teks ceramah. Sebelumnya ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu ada kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Kompetensi dasar 3.6 yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Dan kompetensi dasar 4.6 yaitu mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dengan menggunakan struktur yang tepat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menggali isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Yang kedua, menyusun kembali teks ceramah dengan memperhatikan isi, tujuan, kebahasaan, tema, dan struktur. Yang ketiga, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi dalam kelas. Yang keempat, menyampaikan teks ceramah yang dibuat dalam bentuk lisan dengan memperhatikan teknik ceramah yaitu intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh yang baik dan sesuai. Dan yang kelima, mengomentari dan memperbaiki ceramah temannya. Sebelumnya, ibu akan tanya terlebih dahulu, apa itu ceramah? Apakah masih ada yang ingat apa itu ceramah? Ya, silakan Clara. Ya, betul. Ceramah adalah jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Medianya bisa langsung, yaitu tatap muka kayak ibu sedang menjelaskan ke kalian, ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada struktur teks ceramah. Ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Pembuka berisi tentang salam pembuka, salam hormat. Lalu isi berisi tentang tujuan yang akan disampaikan atau informasi yang akan disampaikan. Dan penutup berisi tentang salam penutup dan saran-saran yang digunakan oleh pembicara. Yang selanjutnya yaitu ada materi baru. Materi baru yang akan kita pelajari yaitu kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah yaitu yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama tunggal adalah saya, aku, kami. Dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan yang ditujukan kepada orang banyak. Contohnya hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Yang kedua yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya jika topik pembahasan adalah tentang kebersihan, maka istilah-istilah yang muncul dalam teks ceramah adalah misalnya buang sampah di tempatnya, jangan mengotori sungai, jangan membuang limbah sembarangan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Contohnya yaitu kata-kata jika, maaf, sebab, karena, dengan demikian, akibat, oleh karena itu, oleh sebab itu. Selain itu menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan atau pertentangan. Contohnya yaitu sebelum itu, kemudian, namun, sebaliknya, pada akhirnya, berbeda halnya.
Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Kata-kata kerja mental adalah diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Dan yang kelima yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Contoh kata-kata persuasif adalah sebaiknya, diharapkan, perlunya, harus, hendaknya, hendaklah. Apakah sudah jelas semuanya? Jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan saja. Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah. Untuk tugas hari ini, setiap siswa membuat teks ceramah dengan tema bebas. Kalian bebas membuat teks ceramah dengan tema bebas. Ya, tujuannya apa saja bebas ya. Yang penting kalian membuat teks ceramah. Lalu jika sudah membuat, silakan untuk dipresentasikan maju ke depan kelas. Lalu teman lainnya untuk mengomentari. Silakan dikerjakan. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11, maka kita akhiri pelajaran hari ini. Apabila ibu ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati anak-anak, maka ibu meminta maaf. Apabila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan saja ke ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.